Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi mu'jizati ayatihi nataqal kitab wa tawataratil akhbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina sayyidis sadat nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Direktur Umum PDAM Kemenang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati ta'zimi segenap keluarga besar PDAM Kemenang yang tidak dapat saya sebutkan, yang semua kita insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kehadirat Allah bahwa atas izin dan ridhonya kita bisa hadir berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun hujan mengguyur kita, tapi tidak memerangi niat dan langkah kita untuk tetap bermajelis di Masjid Almiyah ini. Semoga majelis kita ini mendatangkan berkah dan ridha Allah pagi ini, sehingga hajat dan munajat dalam doa-doa kita dijawab dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan alam baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah keluarga besar PDAM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita angkat sedikit tema pada kesempatan kali ini adalah tentang sedekah. Sedekah itu bagian yang terpenting dalam agama, Bapak Ibu. Sehingga di dalam setiap surat Al-Quran mesti Allah sisipkan kata infak atau kata sedekah. Kata infak itu khusus untuk harta yang bisa kita keluarkan. Kata sedekah itu semua kebaikan yang bisa kita tularkan untuk sesama. Maka kebaikan yang tidak akan putus ukurannya dari dunia sampai kiamat itu satu-satunya adalah sedekah jariyah. Sehingga dalam hadis yang masyhur, kalaupun manusia Adam itu meninggal dunia, Bapak Ibu, maka yang tidak pernah putus walaupun dia sudah meninggal dunia itu dari sekian rangkaian amalnya adalah shadaqatun jariyatun, sedekahnya yang mengalir. Maka dari itu Rasulullah bagian daripada ajwadun nas, manusia yang paling dermawan, manusia yang tidak pernah meminta. Beliau itu bagian daripada yadul ulya khairum min yadis sufla, adalah memberi, berada tangan di atas. Kenapa? Karena dalam sedekah itu maksud segala kebaikan, Bapak Ibu. Ukurannya kata Rasulullah, ada orang ahli ibadah tetapi dia pelit, jauh lebih baik orang ahli maksiat tapi dia sedekah. Nah, sehingga kalau mau jadi wali, Bapak Ibu, wali itu pasti dekat dengan sedekah. Ya, tidak ada wali pelit. Harap wali pelit. Benar. Ya, wali murid ya banyak yang pelit. Ya, wali nikah. Ya. Sehingga Bapak Ibu, ya, kata Nabi SAW, ya, orang yang dermawan itu dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dicintai manusia, dicintai makhluk Allah, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sementara orang yang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekatnya satu, ke neraka saja, ke neraka. Nah, maka sedekah ini bagian daripada cara kita menyuburkan harta kita. Sehingga yang paling topnya di Al-Quran itu surat An-Nisa, Allah isyaratkan wa yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan segala harta yang bersumber dari riba, tapi satu sisi wa yurbi, dan Allah suburkan. Riba itu asal katanya sama dengan yurbi. Allah menggunakan kata yurbi, artinya untuk menolak riba, menyuburkan harta dengan riba itu Allah hancurkan. Tapi menyuburkan harta bis sedekah, Allah menyuburkannya dengan sedekah. Ya, jadi kalau kita mau riba syar'i ya sedekah. Kalau riba yang riba itu yang dihancurkan oleh Allah. Ya, maka sekaya-kaya orang, ya,
Sehebat-hebat orang tapi kerjaannya riba, itu jadi azab semua. Tidak ada yang akan jadi nikmat, semuanya adalah laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita mau menyuburkan harta, itu suburkan dengan sedekah, Bapak Ibu. Subur, berkembang biak ya. Sehingga Al-Quran mengajarkan kita ada 4 konsep sedekah yang kita amalkan: sirron wa alaniyah, lailan wa nahar. Pertama sir, secara tidak ketahuan; alaniyah, secara terang-terangan; lailan, di malam hari; ala naharon, siang hari. Guru saya, Sayyid Muhammad, dulu mengatakan bahwa kalau engkau mau kaya raya, sukses dalam kaya, maka suburkan harta itu dengan sedekah. Ya, dengan sedekah. Bagaimana caranya? Begini caranya. Dalam setiap penghasilan kita, apapun profesi kita, berapapun nilai hasil kita, maka jangan lupa sisihkan sedikit saja untuk bagian sedekah. Misalkan ada tukang parkir, saya bilang sama tukang parkir, ya Tuan Guru, bagaimana menyuburkan harta kita? Kerjaan saya tukang parkir, penghasilan saya sehari paling banyak 50.000, paling sedikit ukurannya 10.000 atau 25.000. Maka kalau engkau mau suburkan 1.000 rupiah dalam setiap penghasilan, demi Allah, kata guru saya, wallah, dia akan subur rezeki. Jangan dimasukkan semua, dimakan semua, ditabung semua, jangan. Berapapun sumbangkan, walau hanya 1.000. Ya, kita jadi pedagang yang hebat, berarti kita 50.000 sehari, mana-mana 1.000 disisihkan, demi Allah dia subur. Ya. Baginya 4, misalkan kata guru saya, kita sedekahnya penghasilan 5.000, ya, sedekahkan 1.000 saja. 1.000-nya bagi 4. 1.000 bagi 4 berapa? Satak seket. Nanti satak seket 350 rupiah. Bagi 4. Siang sedekah satak seket, malam sedekah satak seket. Sir, tidak ada yang tahu, telur di masjid, nah, tidak ada yang tahu. Kemudian secara alaniah umumkan sedekah di masjid satak seket. Itu tidak akan lama, Bapak Ibu, Allah akan suburkan harta Anda. Itu cara Allah meribakan harta, menyuburkan harta. Dengan apa? Dengan konsep sedekahnya. Sampai sabda Nabi SAW, la taruddu sa'il walau kana kafiran. Jangan pernah menolak orang yang meminta-minta datang kepadamu, karena dia itu adalah utusan Allah, bisa jadi. Walau kafiran, walaupun dia kafir ukurannya, kata Nabi. Ya, kalau orang kafir saja dia datang ke kita, dia minta sedekah, kasih, bisa jadi itu utusan Allah berupa malaikat yang bisa menyuburkan harta kita. Ya, ini kita kadang Masya Allah tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun, nuni dan juga menjebak kebelas malaikat di sini. Astagfirullahaladzim, langsung manusia nuni. Ya, iya, baik. Iya, jangan Bapak, di depan gerbangnya kebelas pengemis istri. Ya, ada pengemis milenial, ibu-ibu, ditanya, Pak Tuan Guru bagaimana? Ya, kita mau sedekah, tidak ada uang kecil, tapi pengemisnya minta amsul. Ya, sedekah pirkepem dan kode yang amsul dulu. Dia keluarkan plastiknya, duwe kepemnya, tidak ada sedekah Tuan Guru. 10.000 diamsul, kita 90.000. Berarti yang kebalik ini, banyak uangnya pengemisnya ketimbang kita. Tapi bukan masalah dia itu beri amsul kita atau tidak, tapi bisa jadi Allah mengarahkan hatinya ke kita untuk meminta, untuk menguji kita apa kita beri atau tidak. Ketika kita beri mukjizat, demi Allah pasti datang. Sering saya lakukan itu. Maka kadang saya senang didatangi, tapi jangan sudah datang. Datangin tukang sayur itu, ya, karena ada orang budaya apa istilahnya, kalau orang Sabedi, saya paling senang itu. Ya, saya tidak ambil barangnya, tapi saya kasih. Ya, saya kasih. Ya, itu kalau sudah saya kasih, Masya Allah, kayak belabur rezeki itu.
Ya, maka saya pesan tukang diet kerang-kerang. Iya, siapapun ukurannya, jangan melihat siapa yang kita beri, tapi lihat bagaimana kita berbagi, dia akan subur. Ya. Walau kafir, orang kafir saja kata Nabi, boleh engkau beri dia, dan itu sumber rizki dari Allah. Apalagi yang muslim, apalagi yang berilmu, apalagi yang keluarga kita, apalagi orang tua kita. Nah, itu artinya sedekah yang pasti menuburkan harta kita, Bapak Ibu. Dan ini diamalkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, sirran wa alaniyah, lailan wa nahar. Khalifah paling kaya. Senang dengan, mohon maaf, tabungan yang banyak, tapi kita tidak mampu untuk berzakat, tidak mampu untuk bersedekah. Yakinlah bahwa setiap sedekah kita pasti mendatangkan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan di Al-Qur'an, ya, barang siapa yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah seperti dia menumbuhkan satu biji menumbuhkan 7 tangkai melahirkan 100 biji, hanya sampai 700 kali lipatnya. Itu minimalnya, Bapak Ibu. Ya, minimnya kita dapat. Saya sedekah 1000, maka minimnya saya dapat sampai 1 pun kalinya 700. Berarti 1000 saya akan dikasih kembalian oleh Allah 700.000 per 1000. Kalau 10.000 yang menjadi berapa? Kembaliannya sampai 700 kali. Itu minimnya, bukan tingginya. Karena ujung ayatnya wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih buat yang dikehendaki. Berarti lebih dari 700 kali lipat kita dapat. Ya. Ukurannya kita dapat sekian, maka Allah lipat gandakan, suburkan dia dengan sebanyak-banyak kali lipatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi sedekah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berasal dari kata sedekah. Sedekah dikasih imbuhan hak menjadi sedekah. Ya. Artinya bahwa sedekah adalah benar, jujur, bersih. Yang kita berikan betul-betul tulus, betul-betul bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tendensi macam-macam. Kalau sudah berilah, jangan gerumun, jangan bentak orang. Wa masaila falatanhar. Orang meminta itu jangan dihentak, jangan dihardik. Ini orang sudah dikasih 1000, lagu omeh luar biasa. Wih, dengan di sini omeh, kamu perika uli. Ya, enggak kata jemaah uli. Artinya nasinya sedikit tapi ngomehnya luar biasa. Itu nggak baik juga. Sedekah itu artinya adalah baik, benar, dan halal. Yang kita berikan adalah yang baik, hati kita baik, kemudian cara kita baik, itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu pembatalnya hanya dua. Pembatalnya dua. Kalau Bapak Ibu sedekahnya dengan dua ini berarti tidak akan terganti oleh Allah. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Pertama, kalau kita sedekah mengharap karena Allah pasti diganti. Tapi kalau kita mani mengharap lebih dari yang kita beli, itu tidak diterima oleh Allah. Kalau ke manusia misalkan, ini saya kasih 1 juta misalkan sedekah, tapi ingat ya tanggal 20 nanti undi. Nah, nomor 1 undi. Nah, berarti itu mani namanya. Ada harapan yang luar daripada itu. Gak boleh ya dikasih orang ada fotonya apa nih, ingat ini uning. Nah, itu namanya bil mani. Berarti batal pahala Anda. Ya udah, tidak perlu diingatkan, ya cukup kejitin sudah ya. Ngerti sudah ya. Si Tuhan Guru diajak begituan ya jangan, paham sudah kita. Artinya bil mani, mengharap lebih ya. Itu nggak boleh ya.
Kalau mengharapnya ke Allah silahkan. Ya, makanya kan kalau konsep sedekahnya Yusuf Mansur kadang kebablasan. Ya, orang disuruh sedekah, hartanya habis sementara dengan janji sekian-sekian. Ya kan belum tentu juga, itu namanya bil manni, mengharap lebih dari yang dia beri, nggak boleh. Ya. Boleh, itu keliru. Tapi kalau kita memberi, beri aja, jangan kasih embel-embel apa. Apalagi kasih embel-embel ikhlas atau enggak, ikhlas atau enggak, burung uang. Kalau dia nanya ikhlas atau enggak, jangan kasih dia Bapak Ibu, berarti dia sudah tidak ikhlas. Ya, makanya kalau diberi itu baik-baik tuh, jangan terima ikhlas atau enggak, pret. Jangan ikhlas, ikhlas itu enggak usah disebut. Ya, enggak usah disebut ikhlas itu. Kalau sudah kesebut enggak ikhlas. Namanya ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Ada enggak kata ikhlas di surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada enggak ikhlasnya di situ? Kenapa dia disebut ikhlas? Ikhlas itu ada tapi dia tidak pernah nyata. Ya, saya ikhlas bersedekah, saya ikhlas kata, berarti dia ada ikhlas. Berarti tidak ikhlas, udah kasih aja. Ini nyumbang di masjid aja. Nih, umumkan nanti ya, namanya Abdullah, hamba Allah pun umumkan di masjid. Telah nyumbang hamba Allah, Abdullah pun. Aku keren-keren diri itu umum. Aku nih kerennya itu yang buat dia ada ikhlas. Ada satu batu-batu aja. Aku ya udah. Nggak usah ada tendensi, berilah, tutup mata. Kata guru saya, kalau Bapak Ibu sedekah, ukurannya ambil dompet, tutup mata, berapa kembauan. Tidak usah dipikir. Tahu bagaimana cara menghitung berapa yang tadi dia beri? Tunggu berapa kita akan tanda tangan berikutnya. Iya, saya begitu Bapak. Sering gitu. Saya ceramah mereka sekoto. Ini tahadusan bin nikmah, ya bukan cerita apa, motivasi. Saya ceramah ke sekoto. Ya pulang-pulang hujan-hujan ada Pak Haji itu pakai tunjang-tunjang di perempatan Suite, minta, ya saya enggak buka-buka, saya dikasih amplop, saya kasih lah dia, ya ngilang doang supir, kataku dia ada yang bunyi mungkin dalam hati, nah, kenapa? Karena saya yakin Allah itu maha melihat, pasti saya diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya tahu berapa jumlah honor saya setelah saya di rumah. Ya, ternyata saya sampai rumah, ada teman saya dari Jakarta, teman saya mondok dulu, Bapak Ibu, orang sukses, pengusaha sukses. Kebetulan dia ada pertemuan di Lombok, ya dicarilah saya karena saya teman akrab dulu, ya tidur ngaji sama-sama. Ya ternyata saya sudah ditunggu di rumah, ya bla bla, pulang disanguilah saya, berapa dikasih, ya dikasihlah saya 7 juta Bapak ya. Berapa honor saya? Nah, kalau kata Allah 1:10, berarti berapa honor saya kalau 7 juta? 700.000. Itu udah honor saya. Tuh, makanya ya luar biasa. Tapi harus yakin Bapak ya. Yang kita kadang direken dulu. Burung kadang-kadang kode salah dengan penulisnya dulu itu cuma wangi apa nih pengemis setan. Astagfirullah. Benar Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ya konsep sedekah itu luar biasa. Yang penting jangan konsepnya Yusuf Mansur aja. Artinya berapa yang kita
mau berikanlah, jangan motornya disedekahin, rumahnya disedekahin, istrinya ukurannya disedekahin biar diganti apa sedekahin istri sih biar diganti. Jangan ini jadi dia betul Mansur ya, jangan artinya bilman wal ada kemudian nyakitin orang itu membatalkan pahala sedekah. Gimana ya, kita ngomeh-ngomeh itu kita kasih orang tapi ngomehnya luar biasa ya, caci makinya luar biasa. Jangan, lebih baik tidak usah memberi tapi kalimat kita adalah kalimat yang baik ya. Lebih baik kita tidak memberi tapi kalimat kita kalimat motivasi daripada kita memberi tapi kalimat kita kalimat mematikan. Habis orang lundo, orang pengemisin pulang-pulang jantungan, pengemisnya mati, kembali mati, gurunan ngendek dipaksakan itu. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedekah itu adalah konsep Islam menyuburkan harta kita. Karena harta yang disimpan justru itu menjadi harta yang dicela oleh Allah. Jadi pada surat Al-Hakumut Takasur wailul likulli muzatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Mereka hanya pintar mengumpulkan dan menghitung dengan keyakinan bahwa mereka kekal dengannya. Itu kalah, salah besar. Salah besar. Artinya Islam tidak mengajarkan kita untuk tidak berbagi. Berbaginya pun tidak ditentukan besar atau kecilnya. Artinya sekecil apapun itu menjadi sumber untuk datangnya sumber-sumber yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga sedekah ini marilah kita capai bersama. Kalau sekarang mungkin ada zakatnya gitu. Zakat apa? Zakat profesi. Kan kita dipotong ya. Nah itu ikhlas lah, jangan gerumun Bapak Ibu. Apa ibunya? Jangan. Teman bayar sekena, jangan pikirin itu. Allah nanti yang selesaikan. Ya dipotong 1.000, 2.000. Kan zakat itu tidak besar Bapak Ibu. Kalau dari 84 juta ukurannya gram emas, itu hanya 2,5% saja kita diminta. Dari 86 harga emas misalkan segram berapa sekarang? 1 juta lah taruh ya. Misalnya nisabnya adalah 84 gram. 84 gram berarti total nilai uangnya adalah 84 juta setahun. 84 juta itu hanya diminta oleh Allah 2,5%. Tidak banyak. 2,5% itu 2 juta. Berapa? 2 juta 300 sekian lah ya. Sedikit kan, 84 juta diambil 2 juta. Masa besar itu? Sedikit Bapak Ibu ya, tapi karena kita pelitnya untuk barang, wah iya diri rekem ya, itu yang diingatkan ya. Padahal itu bagian cara membersihkan rezeki kita, membersihkan daripada rezeki kita, harta kita yang masih kotor ya. Ada jamaah saya, Tuan Guru, kenapa saya terus didatengin sama maling ini ya, padahal di tempat saya perumahan elit besar-besar, sugih-sugih dengan lagu badin tiang doang udah menang maling. Enggak, saya tulis sampai di depan jebak saya, mohon yang lain sekali. Ditulis di depan gerbangnya, mohon di tempat lain sekali. Dan anu tiang doang udah menang maling. Gembin kira-kira Tuan Guru. Saya tanya, kira-kira siapa yang menggerakkan hati maling itu ke rumah Bapak? Allah suruh gembi sang sedep beli. Iya wah ya, siapa yang menggerakkan? Mungkin tetangga Anda, dia lungu, dia berzakat, dia sedekah, sehingga yang kelihatan oleh maling itu rumahnya Bapak saja. Harap ya, katanya Allah memberikan kita suruh dengan cara yang baik, maka Allah pun bisa jadi mengambilnya dengan cara yang tidak baik ya. Yang penting kita sudah keluarkan harta kita, baik zakatnya atau sedekahnya, yakinlah Bapak Ibu itu akan menumbuh kembangkan, mensuburkan harta kita dengan cara Allah min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan merahmat taufik hidayahnya, memudahkan kita untuk berbagi dan bersedekah
Dengan sedekah ini Allah suburkan seluruh usaha kita dan seluruh harta kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha umurina kulliha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jammilna bil عافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشع وعمل لا يرفع دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك سلامة وعافية ونسألك العفو والعافية ونسألك الشكر على الصحة والعافية وتمام الصحة والعافية والسلامة على العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة والعافية والمغفرة والرضوان علينا في هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا هذا تفرقا سلما موفقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Yang lebih dari Allah, yang kurang dari pribadi saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.